dan buku jilid ke-1 mulai halaman 215. Kitab Ilmu, lanjutan dari sebelumnya. Harta dan isi dunia adalah menjadi pesuruh badan kita. Badan menjadi kendaraan dan tunggangan jiwa. Yang dikhidmati ialah ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuanlah jiwa itu mulia. Orang yang mencari harta dengan ilmu, samalah dengan orang yang menyapu bawah sepatunya dengan mukanya supaya bersih. Dijadikannya yang dilayani menjadi pelayan, dan pelayan menjadi yang dilayani. Inilah penjungkir balikan namanya. Dan adalah seumpama orang yang berdiri di hari masyhar bersama orang-orang yang berdosa, terbalik kepalanya di hadapan Tuhan. Pendek kata, kelebihan dan kenikmatan adalah untuk guru. Maka perhatikanlah, bagaimana sampai urusan agama kepada suatu kaum yang mendakwakan bahwa maksudnya dengan ilmu yang ada padanya, baik ilmu fikih atau ilmu kalam, baik memberi pelajaran dalam ilmu yang dua tadi atau lainnya, adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Mereka menyerahkan harta dan kemegahan serta menerima bermacam-macam penghinaan untuk berkhidmat kepada sultan-sultan atau penguasa-penguasa, supaya permintaannya berlaku. Jikalau mereka tinggalkan yang demikian itu, niscaya mereka ditinggalkan, dan tidak ada orang yang datang kepada mereka lagi. Kemudian, diharap oleh guru dari muridnya, bantuan pada tiap-tiap malapetaka, memberi pertolongan kepadanya, memusuhi musuhnya, bangun memenuhi keperluan hidup, dan duduk bersimpuh di hadapannya. Apabila tidak, maka dia memberontak dan muridnya itu menjadi musuhnya yang terbesar. Alangkah kotornya orang berilmu yang rela untuk dirinya kedudukan yang demikian. Kemudian ia bergembira dengan itu, kemudian tidak malu mengatakan, maksudku dengan mengajar ialah menyiarkan ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menolong agamanya. Maka perhatikanlah segala tanda, sehingga engkau melihat penipuan-penipuan yang beraneka ragam itu. Tugas ketiga, bahwa tidak meninggalkan nasihat sedikit pun kepada yang demikian, ialah dengan melarangnya mempelajari suatu tingkat sebelum berhak pada tingkat itu, dan belajar ilmu yang tersembunyi sebelum selesai ilmu yang terang. Kemudian menjelaskan kepadanya bahwa maksud yang menuntut ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena keinginan menjadi kepala, kemegahan, dan perlombaan. Haruslah dikemukakan keburukan sifat-sifat itu sejauh mungkin. Seorang ilmu yang jahat tidak berbuat kebaikan lebih banyak dari berbuat kejahatan dan kerusakan. Bila diketahui orang yang batinnya dengan menuntut ilmu adalah untuk dunia, maka haruslah diperhatikan kepada ilmu yang dipelajarinya itu. Kalau ilmu itu ilmu khilafiyah mengenai fikih, berdebat dalam ilmu kalam, berfatwa dalam soal persengketaan dan hukum, maka hendaklah dicegah. Karena ilmu pengetahuan tersebut tidak termasuk dalam ilmu akhirat, dan tidak termasuk sebagian dari ilmu yang dikatakan, kami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu enggan kalau bukan karena Allah. Yang termasuk dalam ilmu akhirat ialah ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang menjadi
perpegangan orang-orang terdahulu dari ilmu akhirat, ilmu mengenai budi pekerti jiwa dan cara mengasuhnya. Apabila ilmu tadi dipelajari oleh seorang pelajar dengan tujuan duniawi, maka tak mengapa dibiarkan. Karena membuahkan pengharapan bagi pelajar itu nanti pada pengajaran dan pengikutan kepada orang lame. Bahkan kadang-kadang ia sadar di tengah jalan atau di akhir jalan. Karena padanya ada pengetahuan yang membawa takut kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada dunia, dan penghargaan kepada akhirat. Dan ada harapan besar pelajar itu akan memperoleh jalan yang benar ke akhirat, sehingga dia memperoleh pengajaran dengan apa yang diajarinya orang lain. Dan berlakulah kesukaan diterima orang kata-katanya dan kemegahan, sebagai berlakunya biji-bijian yang ditaburkan di keliling perangkap untuk menangkap burung dengan yang demikian. Memang demikianlah diperbuat oleh Allah pada hambanya. Karena dijadikannya nafsu syahwat, supaya makhluk itu dapat meneruskan keturunannya. Dijadikannya pula suka mencari kemegahan, supaya menjadi sebab untuk menghidupkan ilmu pengetahuan. Demikianlah yang kita harapkan pada ilmu-ilmu tersebut. Mengenai masalah khilafiyah semata-mata, perdebatan dalam ilmu kalam, pengetahuan ilmu furu' yang ganjil-ganjil, bila ilmu itu saja yang diperhatikan, sedang yang lainnya dikesampingkan, maka hanyalah menambah kesesatan hati dan kelalaian daripada Allah Ta'ala, serta berkepanjangan dalam kesesatan dan mencari kemegahan. Kecuali orang-orang yang dinaungi Allah dengan rahmat kasih sayangnya, atau dicampurkan ilmu tadi dengan ilmu-ilmu yang lain dari ilmu pengetahuan keagamaan. Untuk itu, tidak dapat kita buktikan, seperti percobaan dan penyaksian. Dari itu perhatikanlah, renungkanlah dan selidikilah supaya diperoleh kebenaran dalam kalangan manusia dan negeri-negeri. Semoga Allah memberikan pertolongan. Pernah orang melihat Sufyan Ats-Tsauri gundah gulana, maka ditanyakan, "Mengapakah Tuan hamba demikian?" Dia menjawab, "Kami ini menjadi toko bagi anak-anak dunia. Seorang dari mereka selalu bersama kami, tetapi apabila telah belajar, lalu diangkat menjadi hakim atau qadhi, pegawai atau penguasa." Tugas keempat, yaitu termasuk yang halus-halus dari mengajar, bahwa guru menghardik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran, selama mungkin, dan tidak dengan cara terus terang. Dan dengan cara kasih sayang, tidak dengan cara mengejek. Sebab kalau dengan cara terus terang, merusakkan takut murid kepada guru, dan mengakibatkan dia berani menentang dan suka meneruskan sifat yang jahat itu. Nabi SAW, selaku mursyid segala guru, pernah bersabda, "Jikalau manusia itu dilarang dari menghancurkan tai unta, maka akan dihancurkannya dengan mengatakan, kita tidak dilarang dari perbuatan itu kalau tidak ada apa-apanya." Keadaan yang tersebut tadi mengingatkan Anda akan kisah Adam dan Hawa alaihissalam, serta larangan yang ditujukan kepada keduanya. Dan tidaklah kisah itu diterangkan kepadamu untuk menjadi buah pembicaraan di malam hari, tetapi untuk engkau sadari atas jalan ibarat. Juga dengan sindiran itu membawa kepada jiwa utama dan hati suci untuk memahami tujuan dan dari sindiran itu. Maka dengan keinginan memperhatikan maksud dari sindiran itu, karena ingin mengetahuinya, taulah dia bahwa hal itu tidak boleh lenyap dari perhatiannya. Tugas kelima,
Seorang guru yang bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran tidak boleh melecehkan mata pelajaran yang lain di hadapan muridnya. Seumpama guru bahasa biasanya melecehkan ilmu fikih. Guru fikih melecehkan ilmu hadis dan tafsir dengan sindiran bahwa ilmu hadis dan tafsir itu adalah semata-mata menyalin dan mendengar. Cara yang demikian adalah cara orang yang lemah, tidak memerlukan pikiran padanya. Guru ilmu kalam memandang sepi kepada ilmu fikih dengan mengatakan bahwa fikih itu membicarakan soal-soal buruk. Di antara lain memperkatakan tentang kain kotor wanita. Maka apakah artinya itu dibandingkan dengan memperkatakan tentang sifat Tuhan yang Maha Pengasih? Inilah budi pekerti yang tercela pada para guru yang harus dijauhkan. Sebaliknya, yang wajar hendaklah seorang guru yang bertanggung jawab sesuatu mata pelajaran membuka jalan seluas-luasnya kepada muridnya untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Kalau dia bertanggung jawab dalam beberapa ilmu pengetahuan, maka hendaklah menjaga kemajuan si murid dari setingkat ke setingkat. Tugas ke-6, guru harus menyingkatkan pelajaran menuntut tenaga pemahaman si murid. Jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya ke sana. Nanti dia lari atau otaknya tumpul. Perhatikanlah akan sabda Nabi SAW. Kami para nabi disuruh menempatkan masing-masing orang pada tempatnya dan berbicara dengan mereka menurut tingkat pemikirannya. Diriwayatkan hadis ini pada sebagian dari Abi Bakar As-Sukhair dari Umar dan pada Abi Dawud dari Aisyah. Kembangkanlah kepada murid itu sesuatu pengetahuan yang mendalam apabila diketahui bahwa dia telah dapat memahaminya sendiri. Bersabda Nabi SAW, apabila seseorang berbicara kepada suatu golongan tentang persoalan yang belum sampai otaknya ke sana, maka ia menjadi fitnah kepada sebagian dari mereka. Dari Ukaili dan Abu Naim dari Ibnu Abbas. Berkata Ali radhiyallahu an sambil menunjuk ke dadanya, di sini terkumpul banyak ilmu pengetahuan. Sekiranya dapatlah saya peroleh orang-orang yang menerimanya. Benarlah ucapan beliau itu. Dada orang yang baik atau al-abrar adalah kuburan ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi atau al-asrar. Dari itu tidaklah wajar bagi seorang yang berilmu menyiarkan seluruh ilmu pengetahuannya kepada orang lain. Hal ini apabila dapat difahami oleh yang belajar dan ia belum dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Maka betapa pula terhadap orang yang tidak dapat memahaminya. Berkata Nabi Isa alaihissalam, janganlah engkau gantungkan mutiara pada leher babi. Ilmu hikmah adalah lebih mulia dari mutiara. Orang yang tidak suka kepada ilmu hikmah adalah lebih jahat dari babi. Dari itu dikatakan, sukatlah bagi masing-masing orang menurut ukuran akalnya. Dan timbanglah bagi masing-masing orang itu dengan timbangan pahamnya, sehingga selamat dan bermanfaat. Kalau tidak ada pemahaman, maka terjadilah pertentangan karena timbangan akan terlebih kurang atau salah pengertian atau misunderstanding. Dikatakan setengah ulama tentang sesuatu hal, beliau tidak menjawab. Lalu penanya itu bertanya lagi, tidakkah Tuhan mendengar sabda Nabi SAW? Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, niscaya datang dia pada hari kiamat
Pada mulutnya ada kekang dari api neraka. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abi Sa'id. Maka menjawablah ulama tersebut, tinggalkanlah kekang itu dan pergilah. Kalau datang kemari orang yang berpaham dan aku sembunyikan juga, maka letakkanlah kekang itu pada mulutku. Berfirman Allah Ta'ala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Artinya, janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum mengerti atau masih bodoh harta-harta mereka yang kamu dijadikan Tuhan pemeliharaannya. Surat An-Nisa ayat 5. Firman tersebut sebagai peringatan bahwa menjaga ilmu pengetahuan dari orang yang merusakkan dan mendatangkan kemadharatan adalah lebih utama lagi. Dan tidaklah kurang zalimnya antara memberikan kepada yang tidak berhak dan tidak memberikan kepada yang berhak. Berkata seorang penyair, apakah saya hamburkan mutiara di hadapan pengembala domba? Lalu jadilah dia tersimpan dalam gudang peternak hewan. Mereka itu tidak tahu akan harga mutiara. Dan itu saya tak mau menggantungkan pada leher mereka. Kalau kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan, lalu kedapatan ahli ilmu pengetahuan, saya akan siarkan ilmu berfaedah. Saya akan memperoleh cinta mahabbah. Kalau tidak begitu, biarlah tersimpan dan tersembunyi dalam dadaku. Memberikan ilmu kepada orang bodoh adalah menyia-nyiakan. Tak mau memberikannya kepada yang berhak adalah menganiayakan. Tugas ketujuh, yang singkat paham, hendaklah diberi pelajaran yang jelas, yang layak baginya. Janganlah disebutkan kepadanya bahwa di balik yang diterangkan ini ada lagi pembahasan yang mendalam yang disimpan, tidak dijelaskan. Karena yang demikian itu mengakibatkan kurang keinginannya pada pelajaran yang jelas itu dan mengacau balaukan pikirannya. Sebab timbulnya dugaan kepada pelajar itu nanti seolah-olah gurunya pikir tidak mau memberikan ilmu itu kepadanya. Sekalian orang menyangka bahwa dirinya ahli dalam segala ilmu, meskipun yang pelik. Dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin memperoleh pikiran yang cerdas daripada Allah Ta'ala. Orang yang paling dungu dan paling bodoh pun merasa gembira dengan kesempurnaan akal pikirannya. Dan dengan ini dapatlah diketahui bahwa orang awam yang terikat dengan ikatan kepercayaan agama dan meresap dalam jiwanya akidah yang berasal dari ulama-ulama terdahulu tanpa membanding dan menakwilkan, dan dalam pada itu batinnya cukup baik dan akalnya tidak berpikir lebih banyak dari itu, maka tidak sewajarnya lah akidah orang awam itu dikacau balaukan. Tetapi sewajarnya lah dia itu dibiarkan dengan urusannya. Sebab kalau diterangkan kepada si awam itu penakwilan dari kezahiran kata-kata, maka terlepaslah apa yang terikat dalam hatinya. Dan tidak mudah lagi mengikatnya kembali dengan apa yang diikatkan oleh orang-orang yang tertentu atau orang al-hawas. Lalu terangkatlah dinding antara si awam tadi dengan perbuatan maksiat, dan bertukarlah dia menjadi setan penggoda, membinasakan dirinya sendiri
dan orang lain. Bahkan, tidak layak orang awam itu dibawa berkecimpung ke dalam ilmu hakikat yang pelik-pelik. Tetapi cukuplah saja dengan mengajari peribadatan, mengajari amanah, dan pekerjaannya sehari-hari. Isikanlah jiwanya dengan keinginan kepada surga dan ketakutan kepada neraka, seperti yang tersebut dalam Al-Quran Suci. Jangan dibangunkan pikiran mereka ke arah keraguan-raguan, karena mungkin nanti keraguan-raguan itu melekat dalam hatinya dan sukar dilepaskannya. Maka binasalah dan celakalah dia kesudahannya. Pendek kata, tidak wajar pintu pembahasan dibuka kepada orang awam, sebab dengan itu membawa kepada kekosongan pekerjaan mereka yang menjadi sendi dari budi pekerti dan kekekalan hidup tertentu. Tugas ke-8. Guru itu harus mengamalkan sepanjang ilmunya. Jangan perkataannya membohongi perbuatannya. Karena ilmu dilihat dengan mata hati, dan amal dilihat dengan mata kepala. Yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak. Apabila amal bersalahan dengan ilmu, maka tercegahlah keadilan orang yang mengambil sesuatu. Lalu mengatakan kepada orang lain, jangan kamu ambil barang itu, sebab barang itu adalah racun yang membinasakan. Adalah telah memperkosa hak orang lain, dia akan kena tuduhan. Orang semakin bernafsu dengan benda yang dilarang mengambilnya itu, dengan mengatakan, kalau bukanlah benda itu baik dan berharga, masakan diambilnya. Dibandingkan guru dan mursyid dengan para muridnya adalah seumpama ukiran dari abu tanah dan bayang-bayang dari kayu. Bagaimanakah abu tanah itu terukir sendiri tanpa benda pengukir? Dan kapankah bayang-bayang itu lurus sedang kayunya bengkok? Karena itu, berkatalah pantun yang seirama dengan itu. Janganlah engkau melarang suatu pekerti, sedang engkau sendiri melakukannya. Malulah kepada diri sendiri, dilihat orang, engkau mengerjakannya. Berfirman Allah Ta'ala, Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Artinya, adakah kamu menyuruh orang lain dengan berbuat baik dan kamu lupakan dirimu sendiri? Surat Al-Baqarah ayat 44. Karena itulah, dosa orang yang berilmu mengerjakan perbuatan maksiat adalah lebih besar dari dosa orang yang bodoh. Karena dengan terperosoknya orang yang berilmu, maka terperosoklah orang banyak yang menjadi pengikutnya. Barang siapa membuat tradisi yang buruk, maka berdosalah dia, dan berdosalah orang yang menuruti tradisi itu. Dari itu berkata Ali radhiyallahu anhu, ada dua orang yang mendatangkan bala bencana kepada kita, yaitu orang yang berilmu, yang tidak menjaga kehormatan, dan orang yang bodoh, yang kuat beribadah. Orang yang bodoh itu menipu manusia dengan peribadatannya, dan orang berilmu itu menipu manusia dengan kelengahannya. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu.